Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas keuntungan kenapa kita harus menggunakan framework bisnis pelipuran properti. Setelah tadi kita mengetahui ada resiko yang memang terjadi di bisnis properti, ada kuncian-kuncian, ada roadmap, dan ada customer journey yang memang kita jalankan di bisnis pelipuran. Nah, kali ini kita akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari bisnis Pelipro. Sebelumnya saya mengingatkan lagi, jadi Pelipro sendiri mendapatkan keuntungannya dari mana? Dari memaksimalkan value yang ditambahkan pada produk, ya, jadi value internalnya. Dan menjadi ciri khas frameworknya Pelipro, biasanya kita punya konsep bisnis atau jualan yang tidak terlalu lama. Jadi konsep bisnis pelipuran ini atau pelipuran properti ini, customer journey atau jualannya terutama di bidang marketingnya tidak terlalu lama. Nah, jadi ketika memang tadi kita mendapatkan keuntungan maksimal dari memaksimalkan value internal, ketika memang pasarnya atau kondisi pasarnya maksimal, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, silahkan ambil saja. Karena kita nanti belajar juga di keuangan, kok bisa keuntungan Pelipro itu bisa mahal, bisa banyak gitu ya. Salah satunya adalah kita memang banyak biaya-biaya yang bakal kita pangkas gitu ya, seperti biaya infrastruktur, biaya pasos, biaya pasum, RTH, jalan, dan lain-lain. Yang itu teman-teman bisa ambil untuk memaksimalkan keuntungannya untuk bisnis pelipuran properti. Oke. Nah, ada beberapa kelebihan teman-teman bisa berbisnis di bisnis pelipuran properti. Pertama, izinnya itu lebih simpel ya dibandingkan kita berbisnis di bidang developeran seperti di klasteran atau kawasan, itu relatif sangat panjang. Jadi cukup bisnis pelipuran cukup sangat-sangat pendek ya teman-teman. Nanti diajarkan di izinnya, salah satu perizinannya adalah sertifikat hak milik ini dipecah dan kita menerbitkan izin mendirikan bangunan. Yang kedua, kenapa memakai framework bisnis Pelipro? Modalnya sangat-sangat relatif lebih murah karena memang ukurannya tidak terlalu besar. Bahkan kelebihan lainnya adalah dari segi luasan itu bisa digunakan luasan berapa saja, termasuk luasan hanya 72 meter, 100 meter, 200 meter, di bawah 1000 meter itu bisa digunakan. Jadi siapa saja yang punya lahan walaupun lahannya itu sempit, ya kita bisa gunakan. Beberapa proyek kami 100 meter kita bisa jadikan 4 rumah, 100 meter kita bisa jadikan 2 rumah, dan lain-lain. Selain itu biasanya karena memang harganya relatif lebih kompetitif, lebih menang dibandingkan yang lain. Nah, ini yang menjadi khasnya di kita menggunakan framework Pelipro itu, jualannya relatif lebih cepat gitu. Karena kenapa? Dari segi harga pun sangat kompetitif dibandingkan yang lain, dan memang dicari lokasi-lokasinya pun strategis. Terusnya untuk cash flow-nya sendiri untuk bisnis pelipuran lebih simple, lebih mudah, lebih ringan, dan lain-lain. Semua bisa dijalankan hanya menggunakan Excel saja. Kita bisa menggunakan sistem belajar framework Pelipro, dan yang pasti di sini teman-teman bisa memaksimalkan keuntungan dari bisnis ini. Karena kenapa? Karena progres bisnis prosesnya cepat, customer journey-nya juga jualan cepat, terusnya lokasi-lokasi yang mendukung, dan lain-lain, sehingga keuntungannya sangat-sangat maksimal. Berapa sih keuntungan rata-rata sebagai seorang pelipuran mendapat keuntungan? Kami biasanya mengambil keuntungan itu minimal 20%. Rata-rata pasti kami ngambil 30% sampai 100% selama memang kondisi pasarnya menguntungkan dan teman-teman bisa jualan dengan konsep yang cepat. Kebayang ya, kita dapat keuntungan yang maksimal satu rumah misal harga 500 jutaan, dapat untung minimal itu misal 20% aja udah berapa tuh dari 500 juta? Ya, untuk hampir 100 juta udah lumayan. Bahkan kalau kita bisa maksimalkan lagi, ada beberapa proyek dalam 1 tahun seperti tadi kita belajar tentang roadmapnya, mungkin kita bisa gunakan hal itu menjadi beberapa project gitu ya. Jadi kita setelah ini akan lebih lanjut lagi, teman-teman akan belajar bisnis model pelipuran ya. Apa saja sih bisnis model pelipurannya? Nanti kita akan coba polanya akan kita coba bongkar satu-satu supaya teman-teman tahu, oh ini kok yang pelipuran. Mungkin salah satu teman yang menonton video ini sudah terbiasa, cuman gimana nguncinya? Nah, itu yang akan kita buat kuncian-kuncian bisnis pelipuran properti itu sendiri gitu. Mungkin kita lanjut di video selanjutnya tentang bisnis model Peliproan. Jadi sekali lagi sangat menguntungkan kali kalau teman-teman menggunakan framework bisnis pelipuran properti. Di video kali ini kita akan lebih jelas
mengembangkan bagaimana pola-pola bisnis model dari pelipuran properti. Di video selanjutnya kita tahu ya, dengan menggunakan framework bisnis pelipuran properti itu ada beberapa keuntungan yang tentunya tadi izinnya lebih simpel, legalitasnya yang pasti lebih aman untuk kita mengerjakan. Untuk teman-teman di kendala modalnya pun lebih sederhana, relatif lebih murah. Tanah yang digunakan pun relatif bisa tanah kecil maupun tanah besar, jadi fleksibel banget. Cash flow yang digunakan sangat sangat simple gitu ya. Penjualan pun relatif cepat, apalagi keuntungan yang sangat besar. Nah, gimana sih bisnis modelnya? Jadi kita rangkum sebenarnya ada beberapa bisnis model dari bisnis model pelipuran itu sendiri yang mungkin salah satunya sudah teman-teman kembangkan gitu. Yang pertama adalah pelipro tanah. Nah, ini ya levelnya masih level SD lah atau TK gitu ya. Jadi teman-teman cukup beli tanah di bawah NJOP, harganya masih murah, dijual kembali. Apalagi kondisi saat ini banyak banget ya pemilik tanah jual butuh, jual BU, jual cepet. Nah, ini bisa kita jual lagi. Jadi ini sifatnya gelondongan aja sih, sesimpel-simpelnya. Misal ada tanah luasannya 500 meter, pasaran harganya 1 juta. Ternyata dibeli cuman karena BU, karena kita bisa negosiasinya, karena kita bisa akuisisinya, harga tanah tersebut yang tadinya 1 juta jadi 500.000 ya. Dari 500.000 kali 500 meter tersebut cuma 250 juta. Nah, kita bisa jual lagi menunggu kenaikan harga kembali. Kita jual lagi misalnya, oh kita jual 1 juta ya, teman-teman alhamdulillah dapat untung hampir 100% dari harga pembeliannya. Cukup simple seperti itu saja, teman-teman sudah bisa memulai bisnis pelipuran properti. Apalagi kalau pakai kunciannya, misal pelipro tanahnya kunciannya dipegang gitu ya. Oh tadi beli tanah 500 meter harganya normalnya 1 juta, ternyata kita bisa negosiasi karena kita punya sumber cash atau negosiasinya ulung gitu ya. Jadi harganya 500.000. Nah, nanti teman-teman rapihkan aja, bisa dirapikan dikit gitu ya, dibuat pagar, dibuat jalan, atau bahkan dikapling-kaplingin gitu ya, dipecah-pecah, dijual kembali. Yang tadinya harga teman-teman beli 500.000 bisa juga teman-teman jual 1 juta atau 1.500.000. Oh, 500 meter dipecah menjadi 5 kapling misalnya per 100 meter gitu ya. Per 100 meternya tadinya lebih 500.000, kita jual 1.500.000. Untungnya 1 juta. 1.500.000 kali 100.000 kali 100 meter ya, kurang lebih 150 juta. Cukup DP-nya aja 50 juta. Nah, teman-teman dapat passive income kurang lebih 100 juta. Kali 5 unit, dah dapat untung 500 juta. Sesimpel itu saja sudah dikatakan sebagai bisnis pelipuran properti. Atau bisnis model pelipuran yang sering umum, yang sering terjadi, yaitu pelipuran rumah, terutama rumah-rumah second ya. Jadi teman-teman cukup mencari rumah second, rumahnya di harga pasaran, terus teman-teman appraisal harganya menjadi berapa. Oh, rumah normal di sini 500 juta. Kita nego, ternyata rumahnya sudah rusak, dihargai tanahnya aja jadi 200 jutaan. Nah, rumahnya diperbaiki, dibangun lagi, habis kurang lebih 200 juta. Modal 200 juta tambah 200 pembebanan dan lain-lain, modal 450 juta. Pasaran kurang lebih 500 juta ke atas gitu. Kita jual lagi misalnya 600 juta, dapat keuntungan 150 juta per unit. Kali berapa unit, itu juga bisa dikatakan sebagai pelipuran rumah second. Nah, ini banyak banget yang menjalankan kali ini. Mungkin beberapa teman-teman yang lihat video ini, oh iya ya, saya sebenarnya sudah menjalankan bisnis model seperti itu. Atau misalnya bisnis model yang ketiga. Nanti setelah ini kita akan rinci ya bagaimana kuncian-kunciannya, bentuk bisnis model masing-masing. Minimal kita ada sedikitnya kurang lebih 6 lah sampai 9 bisnis model yang teman-teman bisa kembangkan di bisnis model pelipuran ini gitu, di framework ini. Yang tadi udah ya, pelipuran tanah sudah, pelipuran rumah. Atau teman-teman, oh saya belum bisa kan kalau rumah modalnya cukup besar, ya udah mulai dari pelipuran membuat kaplingan sederhana tapi kaplingan siap bangun ya. Jadi teman-teman cukup beli tanah sesuai dengan model bisnisnya pelipuran, teman-teman potong tahu, dijual, diperkecil lagi,
lagi jadi kaplingan, ya dipecah menjadi 5 surat gitu ya, satu sertifikat dijual kembali. Nah ini teman-teman bisa mulai dari kaplingan ya, cari yang harganya tentu murah, cari yang KDB-nya koefisien dasar bangunannya efektif, apalagi tinggal potong tahu gitu. Nah ini bisa juga menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Atau nanti kita bermain lebih tinggi lagi, mulai peliparan komersil, misal seperti kami buat mini house, apart home, hostel atau macam-macam gitu yang bisa kita kembangkan yang berupa peliparan komersil area gitu ya. Jadi ya peliparan framework yang keempat yang bisa teman-teman kembangkan setelah peliparan tanah, peliparan rumah, bisa juga peliparan rumah kapling. Nah setelah kapling mungkin teman-teman naik tingkat. Wow, saya sudah pernah peliparan tanah gelondongan, sudah selesai lah. Peliparan kaplingan sudah hatam, peliparan rumah second sudah selesai. Nah teman-teman bisa memulai naik tingkat dengan peliparan komersil area. Komersil area seperti apa? Buat tadi kontrakan, bisa buat kos-kosan, bisa buat mini home, bisa bikin homestay, bisa bangun guest house, dan masih banyak lainnya yang tentunya nanti disesuaikan bentuk, ukuran, desain, tipe, dan lain-lainnya. Nah tentu ini juga menghasilkan, apalagi karakter investor ya, yang peliparannya ini karakternya bisa mendapatkan tambahan income atau passive income selain active income yang memang didapat. Atau ntar naik lagi derajatnya, setelah tadi belajar tanah, kaplingan, rumah, komersil area, teman-teman juga bisa bermain Plipro Master Stock. Nah ini lebih dikembangkan lagi, ini dengan cara lebih besar lagi, berjamaah. Jadi nanti teman-teman patungan, yang tadinya sendirian mungkin ajakin teman-teman yang lain, ngembangkan kawasannya lebih luas disesuai dengan porsinya masing-masing. Ini dikembangkan nih, ini dengan cara bersama-sama. Nanti ada regulator, mungkin bisa melibatkan sedikit investor ke sana dan bisa dikembangkan. Atau teman-teman naik Plipro lagi dengan cara Plipro kolaborasi dan sinergi. Nah ini Plipro yang memang paling fleksibel. Jadi ini ngeplip tanahnya menjadi lebih bermanfaat, tapi dikolaborasikan atau disinergikan dengan bisnis lain yang tentunya memiliki nilai tambah. Misal contohnya, oh saya punya lahan nih, view-nya bagus banget, cocok banget dijadiin kafe. Nah jadi digabungin tuh, Plipro kita punya tanah digabungkan dengan bisnis kafe, punya valuasi baru yang dijualnya bukan lagi tentang hanya jual tanah atau jual rumah, tapi jual bisnis kafenya. Ya kalau jual tanah paling berapa sih tanahnya per meter, kalau bangunan berapa sih per meter. Tapi kalau dibuat kolaborasi yang lebih tinggi menjadi Plipro kolaborasi dan sinergi, ini tentunya mendapatkan valuasi yang lebih tinggi. Nah ini bermanfaat juga buat teman-teman. Atau masih banyak bisnis model lagi yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya dengan kuncian, dengan cara yang lebih simple, fleksibel, dan teman-teman tentu bisa ikutan. Silakan mulai dari video ini kita kedepannya akan ngobrolkan beberapa contoh bisnis modelnya, gimana menjalankannya, kunciannya, dan bentuk-bentuknya seperti apa. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi video ini adalah video sangat menentu. Jadi PR di video ini adalah teman-teman sudah mulai menentukan arah gerak di framework bisnis Plipro yang mana gitu. Apakah mulai dari tanah gelondongan tadi, apa mau mulai dari kaplingan, atau mulai dari perbaikan rumah second, atau bahkan ke komersil area, atau peliparan master stock, atau peliparan kolaborasi, sinergi, atau pengembangannya yang lebih lanjut. Jadi silakan ya, nanti setelah menonton video ini teman-teman mulai pikirkan, oh saya sepertinya akan memulai bisnis peliparan dari hal yang paling mudah dulu deh Kang. Beli tanah ada untung sedikit, jual lagi, beli tanah ada untung lagi. Oh saya sih punya rumah second Kang, nanti rumah secondnya saya perbaiki, dijual kembali, saya mendapatkan hasil untung gitu. Boleh, silakan setelah video ini teman-teman mulai rancang desain bisnis model mana yang kira-kira Plipronya cocok dengan kita gitu ya, cocok dengan kemampuan kita. Nanti teman-teman SWOT lah kekuatannya, kekurangannya, opportunity-nya maupun ancamannya itu dibuat ya menjadi sebuah perencanaan yang teman-teman rencanakan juga. Dan PR selanjutnya adalah setelah teman-teman nonton video ini, tentukan ya berapa lama
proyek itu selesai, atau misal dalam 1 tahun berapa proyek yang akan diselesaikan, atau berapa unit. Targetkan omsetnya kalau pengen sukses, targetkan profitnya yang ingin didapatkan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman, wah mulai kegambar kunci sukses saya memang selama ini bisnis model yang memang simple, mudah, yang bisa saya terapkan dari saat ini. Silakan ya, setelah nonton video ini kita akan lanjut ke video-video selanjutnya, bagaimana menentukan framework bisnis model satu-satunya, satu sama lainnya, dan kuncian-kuncian yang memang harus dipegang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.